Kita sering membayangkan alam semesta dipenuhi bintang, planet, dan galaksi. Semuanya bermandikan cahaya bintang yang hangat. Tapi apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es kosmik. Bersembunyi di balik permukaan, tak terlihat oleh teleskop kita, terdapat substansi misterius yang dikenal sebagai materi gelap. Materi gelap tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. Ia seperti hantu, pemain bayangan dalam drama kosmik yang hanya mengungkapkan keberadaannya melalui tarikan gravitasinya pada alam semesta yang terlihat. Namun, meskipun sulit dipahami, materi gelap diperkirakan membentuk 85% materi di alam semesta. Tangan tak terlihat ini membentuk kosmos, memahat galaksi, dan mengatur struktur skala besar alam semesta. Memahami materi gelap bukan hanya tentang mengungkap misteri kosmik, ini tentang memahami jalinan keberadaan kita. Keberadaan materi gelap pertama kali diisyaratkan pada tahun 1930-an oleh astronom Fritz Zwicky. Saat mempelajari gugus kosmos, sebuah gugusan galaksi yang sangat besar, Zwicky memperhatikan sesuatu yang aneh. Galaksi-galaksi itu bergerak jauh lebih cepat daripada seharusnya berdasarkan materi yang terlihat saja. Perhitungan Zwicky menunjukkan bahwa pasti ada beberapa massa yang hilang tak terlihat yang menyatukan gugus tersebut, mencegah galaksi-galaksi itu terbang terpisah. Dia menyebut substansi misterius ini Dunkle Materia atau materi gelap dalam bahasa Jerman. Awalnya, temuan Zwicky disambut dengan skeptisisme. Namun selama beberapa dekade, semakin banyak bukti materi gelap muncul dari pengamatan kurva rotasi galaksi, pelensaan gravitasi, dan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Semua pengamatan ini mengarah pada kesimpulan yang sama, ada lebih banyak hal di alam semesta daripada yang terlihat. Sesuatu yang masif dan tak terlihat ada di luar sana, membentuk kosmos dengan tangan tersembunyinya. Salah satu bukti paling meyakinkan tentang materi gelap berasal dari mempelajari rotasi galaksi spiral, seperti Bima Sakti kita sendiri. Galaksi-galaksi ini seperti pusaran air kosmik raksasa, dengan bintang-bintang mengorbit tonjolan pusat. Para astronom memperkirakan bahwa bintang-bintang yang lebih jauh dari pusat galaksi akan mengorbit lebih lambat, seperti planet-planet di tata surya kita. Namun, pengamatan mengungkapkan sesuatu yang mencengangkan. Bintang-bintang di tepi galaksi bergerak jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan berdasarkan materi yang terlihat saja. Perilaku tak terduga ini dapat dijelaskan dengan keberadaan lingkaran cahaya materi gelap yang mengelilingi setiap galaksi. Lingkaran cahaya ini meluas jauh melampaui piringan bintang dan gas yang terlihat. Memberikan gravitasi ekstra yang dibutuhkan untuk menjaga bintang-bintang yang bergerak cepat agar tidak lepas dari cengkeraman gravitasi galaksi. Ketidakcocokan antara kurva rotasi yang diamati dan prediksi berdasarkan materi yang terlihat merupakan indikasi kuat bahwa galaksi tertanam dalam lingkaran cahaya materi gelap yang luas. Materi gelap tidak hanya memengaruhi perilaku galaksi individu, itu juga bertanggung jawab atas struktur skala besar alam semesta. Pengamatan menunjukkan bahwa galaksi tidak tersebar secara acak di seluruh ruang angkasa. Mereka berkelompok bersama dalam gugus dan supergugus, membentuk jaring kosmik yang luas. Struktur seperti jaring ini diperkirakan telah dibentuk oleh tarikan gravitasi materi gelap di alam semesta awal. Fluktuasi kecil dalam kepadatan materi gelap bertindak sebagai benih, menarik materi di sekitarnya selama miliaran tahun untuk membentuk galaksi dan gugus yang kita lihat sekarang. Simulasi alam semesta awal yang menyertakan materi gelap telah sangat berhasil dalam mereproduksi struktur skala besar kosmos yang diamati, yang semakin memperkuat keberadaan materi gelap. Bagian 5. Misteri identitas materi gelap. Meskipun kita memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana materi gelap berinteraksi secara gravitasi, sifat aslinya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam astrofisika modern. Kita tahu itu bukan terbuat dari atom biasa yang menyusun bintang, planet, dan diri kita sendiri. Para ilmuwan telah mengusulkan banyak kandidat untuk materi gelap, mulai dari partikel eksotis hingga lubang hitam purba. Salah satu kandidat utama adalah partikel hipotetis yang dikenal sebagai partikel masif yang berinteraksi lemah, atau WIMP. WIMP dianggap sebagai partikel berat yang bergerak lambat yang berinteraksi sangat lemah dengan materi biasa, membuatnya sangat sulit untuk dideteksi.
Namun, interaksinya, meskipun jarang, dapat meninggalkan jejak yang dicari oleh para ilmuwan. Perburuan materi gelap adalah upaya yang menantang. Mendoring beris pemkram keswi tentang fisika dan kosmologi. Bagian 6 perburuan WIMP. Para ilmuwan menggunakan berbagai pendekatan untuk mencari WIMP. Salah satu strategi melibatkan pembangunan detektor yang sangat sensitif yang terletak jauh di bawah tanah, terlindung dari sinar kosmik dan sumber kebisingan latar belakang lainnya. Detektor ini dirancang untuk mencari sinyal samar yang akan dihasilkan jika WIMP bertabrakan dengan atom dalam materi detektor. Energi yang dilepaskan dalam tabrakan semacam itu akan menciptakan kilatan cahaya kecil atau kemunduran inti atom yang dapat ditangkap oleh detektor. Meskipun pencarian selama beberapa dekade, tidak ada bukti konklusif untuk WIMP yang telah ditemukan. Namun eksperimen ini terus mendorong batas sensitivitas, mempersempit kemungkinan sifat WIMP, dan memberikan wawasan berharga tentang fisika partikel. Bagian 7, aksion pesaing lain. Sementara WIMP tetap menjadi kandidat populer untuk materi gelap, mereka bukan satu-satunya pemain di kota. Partikel hipotetis lainnya, aksion, juga muncul sebagai pesaing yang kuat. Aksion dianggap jauh lebih ringan daripada WIMP dan diprediksi oleh ekstensi tertentu dari model standar fisika partikel. Mereka juga berinteraksi sangat lemah, membuatnya menantang untuk dideteksi. Namun, aksion memiliki sifat unik yang dapat membuatnya terdeteksi. Dengan adanya medan magnet yang kuat, aksion diprediksi akan berubah menjadi foton partikel cahaya. Para ilmuwan sedang mencari sinyal konversi ini menggunakan eksperimen yang menggunakan magnet yang kuat dan detektor gelombang mikro yang sensitif. Bagian 8, gravitasi yang dimodifikasi, bola lengkung kosmik. Sementara pencarian partikel materi gelap terus berlanjut, beberapa ilmuwan sedang mengeksplorasi penjelasan alternatif untuk anomali gravitasi yang diamati, gravitasi yang dimodifikasi. Teori-teori ini mengusulkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang gravitasi, seperti yang dijelaskan oleh teori relativitas umum Einstein, mungkin tidak lengkap pada skala kosmik. Alih-alih menggunakan materi gelap, teori-teori ini menunjukkan bahwa gravitasi berperilaku berbeda pada jarak yang jauh atau di wilayah dengan percepatan gravitasi rendah. Salah satu teori gravitasi termodifikasi yang paling terkenal adalah dinamika Newtonian yang dimodifikasi, atau MOND. Monty berpendapat bahwa kekuatan gravitasi tidak mengikuti hukum Newton dengan tepat pada percepatan yang sangat rendah, yang dapat menjelaskan kurva rotasi galaksi yang diamati tanpa memerlukan materi gelap. Sementara teori gravitasi yang dimodifikasi dapat menjelaskan beberapa pengamatan yang dikaitkan dengan materi gelap, mereka menghadapi tantangan dalam menjelaskan fenomena kosmologis lainnya, seperti radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik dan pembentukan struktur skala besar. Bagian 9, materi gelap dan nasib alam semesta. Pencarian untuk memahami materi gelap bukan hanya pengejaran akademis, itu memiliki implikasi yang mendalam bagi nasib alam semesta itu sendiri. Jumlah materi gelap di alam semesta akan menentukan apakah ia akan terus berkembang selamanya atau akhirnya runtuh dalam Big Crunch. Jika alam semesta mengandung cukup materi gelap, gravitasinya pada akhirnya akan menghentikan ekspansi dan menarik semuanya kembali bersama. Namun, jika jumlah materi gelap berada di bawah ambang batas tertentu, alam semesta akan terus berkembang tanpa batas waktu, meskipun pada tingkat yang terus menurun. Memahami sifat dan kelimpahan materi gelap sangat penting untuk mengungkap tujuan jangka panjang kosmos dan tempat kita di dalamnya. Bagian 10. Mengungkap enigma. Misteri materi gelap berdiri sebagai salah satu tantangan paling besar dalam sains modern. Ini menyoroti batas pengetahuan kita saat ini dan mengundang kita untuk menjelajahi batas baru fisika dan kosmologi. Sementara pencarian materi gelap telah berlangsung selama beberapa dekade, kurangnya deteksi yang pasti hanya memperdalam intrik. Setiap eksperimen baru, apakah mendeteksi sinyal atau tidak, membawa kita lebih dekat untuk mengungkap teka-teki tangan tak terlihat yang membentuk alam semesta kita. Pencarian untuk memahami materi gelap adalah bukti kekuatan rasa ingin tahu manusia dan pengejaran pengetahuan kita yang tak henti-hentinya. Bagian 11. Simfoni kosmik, materi gelap dan tempat kita di alam semesta.
Penemuan materi gelap telah merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Ini telah menunjukkan kepada kita bahwa kosmos jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang dapat kita bayangkan. Kita tidak lagi puas hanya dengan mengamati bintang-bintang. Kita terdorong untuk memahami kekuatan tak terlihat yang mengatur pergerakan mereka. Materi gelap mengingatkan kita bahwa kita masih dalam tahap awal memahami luas dan kompleksitas alam semesta. Itu berdiri sebagai bukti kekuatan penyelidikan ilmiah dan daya pikat abadi dari yang tidak diketahui. Saat kita terus menjelajahi kosmos, kita melakukannya dengan penghargaan baru atas kekuatan tak terlihat yang membentuk alam semesta kita, dan rasa kagum yang mendalam pada misteri yang masih terbentang di depan.